Condet memberi salam. Assalamualaikum Dewan Juri dan temanku. Kisah Pendekar Condet siap bertindak. Halo teman-teman dan Dewan Juri yang ganteng dan cantik. Tahu nggak kalau dengar kata pendekar Betawi, pasti pikiran kalian langsung melayang ke Cibitung, ya kan? Hitung lagi. Nah, hari ini aku mau kenalin kalian sama pahlawan Betawi yang underrated alias kurang viral. Tapi aksinya bikin Belanda geleng-geleng kepala. Teman-teman ada yang tahu nggak namanya siapa? Namanya Haji Entong Gendut. Jangan salah, walaupun namanya gendut, beliau ini bukan sembarang gendut. Gendut-gendut begini, nyali dan jurusnya top marko top. Begini ceritanya. Alkisah pada tahun 1916 di daerah Kampung Gedong, Condet. Warganya hidup dalam ketakutan yang luar biasa. Kenapa? Karena tanah Condet telah dikuasai oleh tuan tanah Belanda. Salah satunya seorang wanita Belanda bernama Lady Lolison. Ik ben Lady Lolison. Semua tanah di Condet punya ik. Kalian orang-orang lokal harus bayar uang tanah. Kalau tidak mampu bayar, kerja lagi. No money, no makan. Bener. Waduh, kejam banget kan? Bayangin deh teman-teman, dulu harga beras cuma 4 sen sekilo, tapi sewa tanahnya mahal banget. Kalau warga nggak sanggup bayar, panennya nggak boleh diambil, terus dipaksa kerja tanpa henti. Ditolak salah, malah digecenteng. Sadis kan? Nah, melihat warga Condet yang makin merana dan curhat tiap hari, mendidihlah darah Haji Entong Gendut. Beliau kumpulin tuh warga Condet di bawah pohon salak. Panggilan kepada seluruh warga Condet. Kita udah cukup lama dijajah, diperas kayak santen, dipukulin kayak kasur. Sekarang waktunya kita bangkit dan melawan. Tepat tanggal 5 April 1916 dikibarkanlah panji perlawanan. Haji Entong Gendut dan para pemuda Condet langsung OTW di rumah khasnya Lady Lolison di Villa Nova. Allahu Akbar! Salam! Kita nggak takut sama kamu nih. Pertempuran berkobar sengit di Villa Nova. Rakyat Condet cuma modal golok, bambu runcing, sama keberanian tingkat dewa. Tapi tahu nggak hebatnya Haji Entong Gendut? Beliau punya ilmu kebal. Ditebas golok, ting! Goloknya yang patah. Dipukul kayu, krak! Kayunya yang kebelah. Centeng Belanda pada kebingungan. Iki opo batu bata? Kok kebal banget? Centeng Belanda sampai ngos-ngosan. Haji Entong Gendut senyum santai sambil napok perutnya. Peluru kagak mempan nih. Tapi sayangnya
bala bantuan tentara Belanda dari Batavia datang. Senjata mereka semakin lengkap dan jumlahnya semakin banyak. Ada satu fakta menarik tentang ilmu kebal Haji Entong Gendut. Konon katanya ilmunya hanya berfungsi saat ia berpijak di tanah condet. Ketika pertempuran makin terdesak, beliau harus menyeberangi Sungai Ciliwung. Begitu kakinya masuk ke dalam air sungai, kekebalannya pun sirna. Di sanalah pendekar pemberani dari Condet itu gugur, tertembus peluru penjajah. Tapi tahukah kalian, sebelum pertempuran itu sebenarnya Belanda pernah menyuap Haji Entong Gendut. Beliau akan diberi jabatan tinggi dan harta melimpah di Condet, asalkan mau tunduk. Tapi apa jawaban Haji Entong Gendut? Kagak sudi, harga diri dan kemerdekaan rakyat gue kagak bisa dibeli pakai duit kalian. Masya Allah, mulia sekali kan? Nah, teman-teman dan dewan juri yang saya hormati, sekarang nama Haji Entong Gendut telah diabadikan menjadi nama jalan di daerah Condet, Jakarta Timur, untuk mengenang keberanian seorang pahlawan kecil yang gak mau tunduk pada ketidakadilan. Dari kisah ini kita bisa belajar, keberanian itu bukan soal seberapa kuat fisik kita, tapi seberapa kuat hati kita untuk membela kebenaran. Jadi jangan minder kalau punya badan berbobot seperti Haji Entong Gendut. Yang penting jiwa dan hatinya juga berbobot untuk kebaikan. Setuju? Beli golok di pasar minggu buat menebas ranting yang patah. Bela kebenaran jangan ragu, pantang lelah, pantang menyerah. Sekian cerita dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum